A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Faizi Channel. Oke lur, kita berdoa dulu. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bencana, dari malapetaka, dan juga diberikan kesehatan jasmani dan rohani, rezeki yang halal dan barokah dunia akhirat, amin amin ya rabbal alamin. Oke lur, kita santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Ya, kita bahas yang ringan-ringan saja lur. Ya, Satrio Piningit. Semua orang membicarakan, ya loh, baik muda maupun tua setengah. Baik yang muda setengah dan tua, ya kan, banyak yang membicarakan beliau pemimpin akhir zaman yang sampai saat ini jangankan muncul, ya toh, jangankan keluar, keberadaannya pun tidak ada seorang pun yang tahu, betul nggak? Kalau tahu, ya toh, dan Satrio Piningit sudah muncul, nah itu mungkin kita ini nggak seperti ini sekarang. Ada perubahan-perubahan yang terjadi, hingga semua orang, atau semua orang akan bukan semua orang sih, maksudnya beliau ini akan menjadi perhatian, pusat perhatian dari masyarakat, atau bahkan dari kita yang membahas jauh sebelumnya, yang mengerti sedikit ya tentang beliau. Bahkan pemerintah pun akan menjadi pusat perhatian, gitu loh, bahkan mempengaruhi nantinya, mempengaruhi Nusantara, baik itu perubahan alam, perubahan perubahan dalam suatu ekonomi, ya toh, ekonomi akan berubah, akan ada perubahan, entah perubahan ekonomi itu menjadi baik atau buruk, ya kan, karena ini beliau gak semua orang menyukai beliau seperti itu. Ini akan mempengaruhi Nusantara, kehidupan Indonesia, NKRI ini, ya kan, karena apa? Kemunculan beliau kan atas kehendak Allah, ya kan, kehendak Allah, dan beliau inilah yang bergelar Imam Mahdi seperti itu. Bahkan sebagian pemerintahan tahu, ya toh, dan mereka tentu saja yang paham apa ini arti akhir zaman, karena kemunculan Imam Mahdi ini itu adalah sebuah tanda, adalah tanda-tanda kiamat. Jika mereka orang-orang yang menyukai beliau, mereka akan berbondong-bondong menuju ke tempat beliau. Bukan hanya masyarakat, juga bukan hanya kita, pemerintahan, atau negara lah, semuanya itu kan berbondong-bondong lur. Karena apa? Karena ini bukan orang yang, maksudnya orang yang mempercayai, orang yang percaya, orang percaya pemimpin akhir zaman, mereka semua akan ke tempat beliau, seperti itu lur. Tapi bagi orang yang tidak percaya alias cinta dunia, mereka akan menentangnya, seperti itu. Tapi tentunya pemerintah ini tahu dari mana? Ya tahu dari orang-orang yang soleh, ya tahu dari orang-orang yang orang-orang tua lah, itu yang ditunjuk oleh Allah. Bahkan ini Allah, insya Allah Allah akan memberitahu mereka dari kalangan, entah itu kalangan ulama, wali, atau bahkan orang-orang ya spiritual tinggi, gitu, yang dipercaya oleh, yang sering didengar kabar berita orang tersebut, baik dalam masyarakat atau dalam pemerintahan, ya kan diberitahu orang tersebut terkenal karena ya dalam dunia apapun lah istilahnya. Maka mereka dalam pemerintahan, pejabat-pejabat, banyak juga yang berbondong-bondong ke tempat beliau kalau mereka meyakini Imam Mahdi, ya kan, betul kan?
karena ini sudah tanda menjelang hari kiamat, bukan akhir zaman lagi, karena itu sebuah tanda-tanda kiamat. Setelah munculnya Imam Mahdi, tentu saja Dajjal diiringi seperti itu. Nah ini jangan sampai kita terkecoh, ya kan? Karena Dajjal ini juga mempengaruhi orang-orang, mempengaruhi manusia. Bahkan Dajjal bisa menghidupkan orang mati, bisa menurunkan hujan. Bahkan Dajjal ini membuktikan orang mati atau kakeknya orang tersebut, membuktikan ya kakeknya itu atau ayahnya bisa dihidupkan kembali, atau bahkan istrinya yang meninggal bisa dihidupkan kembali oleh Dajjal ini. Itu loh. Tapi ketahuilah, yang hidup itu bukan sesungguhnya, tapi adalah makhluk jin yang menyerupai istri atau ayah atau siapanya yang diinginkan orang tersebut ingin percaya atau tidak kepada Dajjal ini, seperti itu lur. Nah kan, bahkan tangan kanan Dajjal ini memegang bara api, tangan kiri memegang surga atau apa ya yang indah lah. Jangan sampai salah milih. Terus lanjut apa yang orang-orang yang akan berbondong-bondong seperti kita, entah itu perubahan-perubahan dalam kehidupan apa yang tentunya dengan awal mula kemunculan beliau itu tentu saja akan ada perubahan yang apa ya, seperti suasana menegangkan, seperti ada yang cemas atau bagaimana itu nanti. Tapi setelah pemimpin akhir zaman ini, Imam Mahdi ini bekerja atas petunjuk Allah, lambat laun negara kita ini akan mengalami suatu perubahan, ketentraman, kedamaian, kemakmuran, seperti itu ya kan. Beliau kan tidak membawa risalah baru, tapi membenahi akhlak-akhlak kita terutama, atau bahkan agama-agama kita yang banyak terpecah belah, ya kan? Bahkan banyak yang aneh-aneh sekarang muncul lagi. Yang sudah tahu sendiri kan, yang dari mana itu yang orangnya penjaga pintu surga atau penjaga pintu neraka itu. Banyak juga ini akan banyak bermunculan orang-orang seperti itu. Yang lagi viral sekarang ini, siapa itu yang tahu namanya, monggo komen di kolom komentar. Saya lupa itu namanya. Itu sudah bermunculan sekian kali, sering ya kan, seperti itu. Itulah tanda-tanda akhir zaman, dan itu juga fitnah Dajjal, fitnah terbesar. Jadi jangan mudah percaya, kuatkan iman, berpatokanlah pada Al-Quran dan hadis seperti itu, agar kita tidak mudah terprovokasi, agar tidak mudah terkena suatu ajaran yang aneh seperti itu. Itu baru inilah yang terjadi. Entah siapa itu yang tahu, lupa itu. Orang-orang semacam ini akan terus keluar, muncul. Inilah namanya akhir zaman saat ini, fitnah terbesar, ya kan, mempengaruhi mungkin saudara-saudara kita yang terpengaruh. Allah alam juga seperti itu. Oke, lanjut dulu, santai-santai dulu sambil menikmati kopinya dan rokoknya, seperti itu. Santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Ya mungkin itu loh, yang kedatangan beliau dalam pemerintahan akan mempengaruhi semua aspek kehidupan, juga perekonomian kita, seperti itu. Akan banyak terjadi perubahan-perubahan yang ya lambat laun akan merubah negeri kita ini, tentunya menuju kemakmuran. Lemah rifah jinawi, toto tentrem rahayu.